Halo sahabat Ilyaswan, bertemu kembali di channel YouTube Novel Ilyaswan. Kita akan melanjutkan membaca novel Keluargamu Bukan Keluargaku, bab 14, Pov Kania. Jantungku berdegup kencang. Aku mungkin masih bisa bertahan jika Mas Noval bersikap seperti sekarang. Tapi jika sudah ada perempuan lain, aku tidak bisa terima. Tapi Noval cintanya sama Kania, bukan sama perempuan lain. Semua ini pasti bisa diperbaiki. Noval juga yakin lambat laun Kania bisa kembali berubah seperti dulu. Yang bisa kita atur, balas Mas Noval. Tapi kalau nggak bisa kita atur bagaimana? Tanya ibu yang membuatku semakin penasaran dengan jawaban Mas Noval. Bu, udah, jangan bahas itu di sini. Aku takut jika Kania dengar, dia bisa salah paham, ucap Mas Noval yang membuat ibu terdiam. Aku tidak bisa melihat bagaimana ekspresi wajah ibu ketika Mas Noval membantah ucapannya. Tapi yang jelas aku sedikit lebih lega mendengar jawaban Mas Noval barusan. Itu artinya dia memang tidak ada hubungan apa-apa dengan wanita yang bernama Winda. Sebenarnya siapa wanita itu? Kenapa ibu bisa sampai kenal dengan dia? Tapi rasanya nama perempuan itu tidak asing di telingaku. Sepertinya aku memang pernah mendengar nama itu, tapi tidak tahu di mana. Ibu hanya mengingatkan, jangan sampai kamu kalah dengan istri. Suami kok bisa diatur sama istri, sahut ibu lagi menghasut Mas Noval. Tenang aja Bu, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Yang penting kan uang jatah ibu nggak berkurang. Uang untuk resepsi pernikahan Siska juga bakalan aku sediakan. Jadi masalah rumah tangga Noval, biar aku yang atur sendiri, jawab Mas Noval sedikit ketus. Aku memutuskan untuk kembali saja ke dalam kamar. Lebih baik aku merapikan baju yang akan aku pakai untuk bekerja besok, daripada harus mendengar pembicaraan mereka. Yang ada aku makan hati dan tambah kesal. Jadi lebih baik aku menyibukkan diri dengan aktivitas yang menguntungkan. Lagian mau Mas Noval menggadaikan rumah ini atau tidak, aku tidak mau ikut campur. Lagi pula ini juga bukan rumahku. Yang terpenting adalah sertifikat tanah yang kemarin dia beli sudah aku simpan di tempat yang aman. Aku mengambil baju yang tadi aku beli untuk menyetrikanya hingga rapi. Aku tidak mau dilihat tidak rapi saat bekerja, apalagi nanti jika bosnya seperti Pak Bara. Dengan mulutnya yang pedas, bisa saja dia menegurku di depan orang banyak. Ting! Saat sedang menyetrika baju, ponselku berbunyi. Sepertinya ada pesan masuk. Biarlah nanti saja aku lihat dan membuka pesannya. Lagian jika seandainya penting, pasti orang itu sudah menelponku. Aku kembali melanjutkan pekerjaan yang lumayan banyak, karena aku juga memutuskan untuk menyetrika beberapa pakaian kerja Mas Noval. Mumpung hari ini aku masih di rumah, karena mulai besok sepertinya aku sudah sangat sibuk. Kamu nggak masak? Tanya Mas Noval, yang tiba-tiba sudah muncul di belakang. Aku terlonjak kaget mendengar pertanyaan Mas Noval, karena aku pikir dia masih di ruang tamu bersama ibu dan Siska. Enggak Mas, aku lagi sibuk, jawabku santai. Aku berusaha menyembunyikan wajah kesal pada Mas Noval, karena aku tidak punya tenaga untuk bertengkar lagi. Aku lapar, ini juga udah hampir jam 2. Seharusnya kamu masak dulu, nanti nyetrika lagi, ucap Mas Noval lagi. Aku tidak menghiraukan ucapan Mas Noval barusan. Aku terus menyetrika baju yang hanya tinggal beberapa lagi. Hari ini suasana hatiku benar-benar sedang tidak baik, jadi membuatku tidak lapar sama sekali. Jikapun aku lapar nanti, aku hanya tinggal makan buah saja. Itu cukup untuk menjaga keseimbangan berat badanku. Jika Mas Noval lapar, sebaiknya dia masak sendiri saja. Atau kalau dia punya banyak uang, silahkan pesan di luar. Kania, aku lagi bicara sama kamu. Tolong dijawab, bentak Mas Noval lagi. Aku tetap berusaha santai. Aku memejamkan mata sejenak, kemudian kembali mengatur nafas dengan tenang. Maaf Mas, aku sedang sibuk. Kamu masak sendiri bisa kan? Nasinya udah ada. Tinggal kamu masak menu lainnya aja, jawabku tenang.
Aku tahu saat ini Mas Noval pasti sangat kesal denganku, tapi biarlah. Bukankah tugasku di rumah ini terlalu banyak, jadi aku tidak mau lagi melakukannya sendiri. Hei, sini lihat aku. Mas Noval memegang kedua bahuku dan memutar paksa badanku agar berhadapan dengannya. Terpaksa aku menaruh setrika dengan cepat agar tidak jatuh ke lantai ataupun ke baju yang sedang aku setrika. Apa sih Mas? Sakit tahu nggak? Bentakku menatap Mas Noval sengit. Karena tangannya masih memegang kedua bahuku. Dengan keras aku menghentakkan tangannya ke bawah. Mas Noval terpengah melihat perlakuanku barusan. Kamu kenapa sih jadi berubah begini? Kayaknya aku nggak ada salah apa-apa sama kamu, tanya Mas Noval dengan nada setengah membentak. Aku hanya memutar bola mata dengan malas. Mau menjelaskan bagaimanapun juga tidak akan membuat dia sadar kalau dia memang salah. Jadi lebih baik aku diam saja. Rencananya juga aku akan menelpon temannya Bang Ruli. Aku akan memintanya untuk memecat saja Mas Noval dari kantornya. Biar dia tahu jika dia bekerja di sana atas bantuan siapa. Jangan diam saja, jawab, ucap Mas Noval lagi dengan menyentuh tanganku. Aku nggak apa-apa Mas. Jadi kamu nggak usah nanya-nanya gitu. Lagian aku capek, jadi malas ngomong, jawabku jujur. Aku memang sangat lelah. Seharian ini tenagaku berkuras habis. Padahal rencananya sore ini aku akan ke rumah Mama dan Papa. Aku ingin melihat bagaimana kondisi Papa. Sekalian aku mau bilang kalau akan bekerja lagi di kantornya Pak Sugiono. Mas Noval menatapku masam. Aku tidak memperdulikan Mas Noval yang marah. Lebih baik aku menyelesaikan baju yang belum aku setrika. Aku mengambil kembali setrika yang tadi aku simpan, kemudian melanjutkan kembali pekerjaan yang sempat tertunda. Sepertinya Mas Noval sudah tidak ada di belakangku, karena tidak lagi terdengar suara dia yang dari tadi terus mengomel. Aku melihat ke belakang, benar ternyata Mas Noval tidak ada lagi. Mungkin dia sedang di dapur untuk memasak mie. Biarlah, lagi pula dia tidak pernah menghargaiku sebagai istri. Jadi untuk apa aku harus capek-capek melayaninya? Setelah semuanya selesai, aku merebahkan tubuh di atas tempat tidur. Rasanya letih sekali badan ini. Aku melirik jam di dinding kamar. Ternyata sudah jam 4 sore. Sepertinya aku tidak sempat lagi pergi ke rumah Mama untuk menjenguk Papa. Lebih baik besok saja ketika aku pulang kerja. Ponsel yang aku simpan tadi di atas nakas aku ambil. Memeriksa beberapa pesan yang belum sempat aku baca. Ada beberapa pesan di aplikasi WA. Termasuk ada pesan dari nomor asing. Aku membuka pesan tersebut. Kamu udah jenguk Papa. Abang seminggu lagi akan pulang. Ternyata pesan dari Bang Ruli. Aku menyunggingkan senyum membaca pesan dari Bang Ruli barusan. Itu artinya aku tidak perlu khawatir lagi jika Mama dan Papa sendirian di rumah. Karena akan ada Bang Ruli yang akan tinggal di rumah Mama. Besok rencananya Bang. Kok pulang? Memangnya Kak Emin sudah melahirkan? Dengan cepat aku mengetik pesan balasan untuk Bang Ruli. Aku sudah lama tidak berkomunikasi dengan dia. Karena selama ini aku terlalu sibuk mengurus rumah tanggaku yang diambang batas. Ini kami sudah di rumah sakit. Doakan kami ya. Alhamdulillah, semoga persalinannya lancar. Mendengar Papa sakit, Emin ajak pulang kakak ke sana lagi. Senyumku semakin mengembang membaca pesan balasan dari Bang Ruli. Istrinya itu memang alim. Dia tahu caranya berbakti pada suami dan mertua. Aku kadang iri dengan rumah tangga mereka berdua. Mereka bagaikan satu tubuh yang saling melengkapi. Jika ada salah satu anggota tubuh yang terluka, pasti anggota tubuh lainnya akan merasakan sakitnya. Begitu juga dengan Bang Ruli dan Kak Emin. Mereka akan selalu melengkapi satu sama lain. Di saat keluarga Kak Emin menyuruh mereka pulang ke sana untuk melahirkan, Bang Ruli dengan senang hati menuruti permintaan mertuanya. Mereka bisa menghargai satu sama lain. Andai saja Mas Noval bersikap begitu, andai saja dia tidak perhitungan dengan keluargaku. Tentunya saat ini aku akan sangat bahagia, tapi nyatanya harapan itu masih jauh, apalagi dengan sikap ibu mertua yang semakin menjadi kompor untuk Mas Noval. Aku tidak bisa membayangkan jika Mas Noval menggadaikan rumah ini, kemudian dia dipecat dari perusahaannya bekerja.
Dengan apa dia akan membayar tagihan rumah ini? Sebaiknya aku langsung saja menghubungi Bang Reno, agar dia bisa mengeluarkan saja Mas Noval dari perusahaannya. Aku sudah muak dengan sikap Mas Noval yang sombong dan merasa paling atas. Dia tidak mengingat dari mana dia mendapatkan posisi seperti sekarang. Aku mencari nomor Bang Reno di kontak ponsel, kemudian dengan cepat aku menghubunginya. Sementara terhubung, aku berjalan menuju pintu kamar. Memastikan jika tidak ada Mas Noval di luar kamar, kemudian mengunci pintu kamar dari dalam. Halo Kania, ada apa? Tanya Bang Reno ketika panggilan sudah terhubung. Aku segera berjalan ke arah tempat tidur, kemudian kembali merebahkan tubuh di sana. Halo Bang Reno, maaf aku ganggu, balasku sambil menggigit kuku jempol dengan gigi. Enggak kok, tumben nelpon, ada apa? Tanya Bang Reno lagi. Sebenarnya aku segan jika harus menelpon Bang Reno, karena aku jarang berkomunikasi dengan dia. Kania ada perlu, boleh nggak kalau kita jumpa? Ada beberapa hal penting yang pengen Kania bilang. Tentang Ruli? Enggak bang, bukan. Ini tentang aku. Mas Noval, jawabku gugup. Oh ya udah nanti malam aja bisa ya. Soalnya aku kalau siang sibuk banget ini. Balas Bang Reno lagi. Bisa bang, bisa. Nanti malam aku japri aja ya tempatnya. Oke. Setelah itu, sambungan telepon langsung terputus. Berarti malam ini aku akan keluar untuk menemui Bang Reno. Karena tidak mungkin aku menjelaskan semuanya melalui telepon, karena takutnya Mas Noval akan mendengar semuanya. Baiklah, Mas Noval. Silakan cari kerja sendiri. Kamu tidak tahu cara berterima kasih pada keluargaku. Kita lihat saja nanti setelah kamu jatuh miskin. Apakah keluargamu akan membantu? Gumamku pelan dengan menggenggam ponsel dengan kuat.